Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pejuang NIP P3K dan juga UPPPG? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang soal-soal studi kasus dalam bimbingan dan konseling. Semoga bisa membantu teman-teman ketika nanti saat mengerjakan soal-soal ujian P3K dan juga UPPPG. Sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Doni dimarahi oleh guru karena membolos. Pada saat masuk kelas, dia membanting kursi karena merasa kesal. Bentuk mekanisme pertahanan diri yang dilakukan berupa A. Represi, B. Displacement, C. Proyeksi, D. Fiksasi. Jawaban yang benar yaitu yang B ya teman-teman, yaitu displacement. Kenapa jawabannya yang B? Nah, sekarang kita bahas pada pembahasan. Teman-teman harus ingat istilah-istilah yang ada dalam bimbingan dan konseling sehingga nanti memudahkan teman-teman dalam menjawab soal-soal. Displacement atau perpindahan adalah mekanisme pertahanan psikologis yang mana seseorang mengarahkan emosi negatif dari sumber aslinya ke orang lain yang tidak terlalu mengancam, berbahaya atau kecil kemungkinannya melawan balik. Kalau represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas, bersifat menyembuhkan. Kalau proyeksi digambarkan sebagai tindakan menuduh orang lain memiliki perasaan sama dengan apa yang dirasakan. Kalau fiksasi adalah kondisi saat seseorang terus fokus pada satu hal untuk mendapatkan kesenangan dan memenuhi kebutuhan emosional tertentu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pada saat konselor membantu siswa yang kurang mampu mengatur waktu antara belajar dan bermain, maka salah satu teknik konseling dalam pendekatan behavior yang tepat digunakan adalah A. Pembanjiran flooding, B. Self management, C. Time out, D. Desentisasi sistematis. Jawaban yang benar yaitu yang B ya teman-teman, yaitu self management. Teman-teman pasti masih ingat apa itu self management. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Self management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda secara efektif. Kalau flooding atau pembanjiran merupakan teknik penyembuhan fobia dengan tujuan utama menghilangkan rasa takut dengan cara menghadirkan secara langsung sumber ketakutan atau stimulus seperti objek, situasi benda, dan lain-lain untuk periode waktu tertentu sampai si penderita menyadari bahwa ketakutannya tidak terjadi. Kalau time out adalah salah satu teknik mengubah perilaku bermasalah anak berbasis pada hukuman dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan yang terbatas tetapi tetap dalam pantauan untuk menurunkan perilaku menyimpang. Kalau desentisasi sistematis adalah pendekatan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ideal self dan real self tidak sesuai atau bertentangan. Contohnya, A. Seharusnya saya punya uang dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan saya. B. Betapa senangnya masih memiliki kedua orang tua sehingga saya bisa dicintai dan disayangi. C. Saya anak pandai. Saya senang menjadi anak pandai, tetapi nilai yang saya peroleh selalu kurang. D. Pandai tidak penting karena banyak yang pandai tetapi tetap menjadi bawahan. Jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Saya anak pandai, saya senang menjadi anak pandai tetapi nilai yang saya peroleh selalu berkurang. Sekarang kita mengingat untuk istilah ideal self dan real self. Konsep mengenai ideal self dan real self pertama kali dikemukakan oleh Carl Rogers. Ideal self adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkan. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang pada realitanya saat ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Lulus kuliah tepat waktu itu sangat penting dan kalau saya tidak bisa lulus kuliah tepat waktu maka saya gagal. Kondisi tersebut mencerminkan jika pribadi tersebut bermasalah karena A. Adanya condition of birth, B. Mengalami inkongruensi,
C. Melakukan sikap defensif. D. Mengalami disorganisasi. Kira-kira jawaban yang betul yang mana ya teman-teman? Jawaban yang benar adalah yang A, adanya condition of birth. Nah, apa itu ada condition of birth? Yaitu mereka mempersepsikan bahwa orang tua atau teman sebaya atau pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dan persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Ini sesuai dengan soal 4 teman-teman. Kemudian inkongruensi adalah ketidakserasian antara konsep diri dengan diri ideal. Inkongruensi dapat terjadi ketika adanya perbedaan yang besar antara konsep diri seseorang dengan diri idealnya. Orang yang defensif menganggap kata-kata kritik dan saran dari orang lain sebagai suatu serangan. Kalau disorganisasi sosial merupakan melemahnya jaringan dan pola hubungan yang mengikat individu bersama-sama dalam suatu kelompok. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengisian angket sosiometrik terhadap siswa kelas A, diperoleh gambaran ada seorang siswa yang terisolir. Setelah dilengkapi dengan wawancara mendalam, diperoleh diagnosa siswa tersebut dalam berinteraksi sosialnya selalu menggunakan egoistic child, sehingga temannya diharapkan untuk selalu memahaminya. Untuk mengembangkan egoistic siswa tersebut, pendekatan konseling yang tepat adalah A. Client Centered Therapy, B. Psikoanalisa, C. Analisa transaksional, D. Rasional Emotif Behavior Therapy. Jawaban yang benar adalah yang C, analisa transaksional. Apa itu analisa transaksional? Yaitu salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Client Centered Therapy adalah terapi berpusat pada klien dikembangkan oleh psikolog Carl Rogers. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan rasional behavioral therapy adalah pendekatan behavioral kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Berikut 5 soal ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, termasuk di dalamnya saya bahas satu persatu istilah-istilah yang ada dalam bimbingan dan konseling. Semoga bisa membantu teman-teman saat nanti melaksanakan ujian P3K dan juga UPPPG, sehingga teman-teman diberikan kelulusan dalam ujian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.